Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umrah Maharani, NIM 19 204062, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Praktikum Statistik SPSS. Namun, sebelum melangkah lebih jauh, alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui apa itu statistika. Statistika dapat dianggap sebagai kumpulan angka-angka yang diolah dengan metode, sehingga kumpulan angka-angka tersebut dapat memberikan keterangan. Lalu, apakah hubungan antara statistika dengan SPSS? Untuk mengolah atau menganalisis angka-angka tersebut, maka dibutuhkanlah sebuah program komputer yaitu SPSS. SPSS adalah kepanjangan dari Statistical Product and Service Solutions. Pada kesempatan kali ini, saya telah memiliki data dari 15 orang mahasiswa. Data nilai statistik mahasiswa ini kemudian akan saya masukkan ke dalam SPSS yang kemudian akan dianalisa. Untuk melakukan pengolahan data, tentu saja kita harus memiliki IBM SPSS. Pada kali ini saya menggunakan SPSS yang ke-25. Pada tampilan SPSS dapat kita lihat bahwa terdapat dua lembar kerja, yaitu data view dan variable view. Data view digunakan untuk menginput data dan untuk mengolah data, sedangkan variable view digunakan untuk mendeskripsikan variabel yang ada. Tahap pertama, kita ke variable view. Pada kolom name atau nama, kita isi dengan nomor urut, nama mahasiswa, jenis kelamin, nilai statistik 1, dan nilai statistik 2. Perlu diketahui bahwa pada kolom nama ini memiliki 4 yang harus, yaitu diawali dengan huruf, yang kedua tidak boleh diakhiri dengan titik, yang ketiga tidak boleh menggunakan spasi atau karakter spesial seperti tanda seru, tanda tanya, tanda petik, dan bintang. Dan yang keempat, tidak boleh menggunakan nama yang sama. Kemudian selanjutnya yaitu kolom type. Pada kolom type ini berisi tentang tipe-tipe dari variabel yang ada, seperti numerik untuk angka, koma untuk angka desimal, dot untuk tipe untuk memisahkan angka kelipatan 1000, kemudian scientific notation digunakan untuk tipe angka dalam bentuk sains, kemudian date digunakan untuk tipe tanggal atau waktu, kemudian dolar digunakan untuk tipe memasukkan tipe uang dolar, yang kemudian custom currency digunakan untuk tipe mata uang lainnya, dan yang terakhir adalah strain atau digunakan untuk huruf atau karakter. Pada nomor urut, jenis kelamin, nilai statistik 1 dan nilai statistik 2 diisi dengan numerik, sedangkan pada nama mahasiswa diisi dengan string. Pada kolom desimal, semua kita jadikan 0 karena data yang kita gunakan yaitu berbentuk bilangan bulat, bukan dalam bentuk desimal. Setelah itu kita beralih ke kolom label, di mana kolom label ini digunakan untuk memberikan sebuah tanda atau label pada sebuah variabel. Label ini bisa memuat spasi. Setelah memberikan label, selanjutnya kita beralih ke values. Values ini digunakan untuk menggantikan sebuah nilai yang bertipe string menjadi sebuah nilai yang bertipe numerik agar dapat dilakukan pengolahan data. Itulah mengapa pada jenis kelamin tetap menggunakan tipe numerik,
karena pada values akan diganti, yaitu laki-laki diberi value 1 dan value 2 untuk perempuan. Adapun cara untuk memberikan value ini yaitu pada kolom value diberi tanda 1, kemudian pada label diberi tanda laki-laki, kemudian add, lalu setelah itu klik OK. Dan begitu pula untuk perempuan. Selanjutnya kita beralih ke data view. Pada nomor urut ini diisi dengan sesuai pada data yang ada, yaitu sebanyak 15 orang mahasiswa. Setelah itu, kita beralih pada kolom nama mahasiswa. Pada kali ini untuk memudahkan, maka saya akan mengambil data dari Excel. Setelah semua nama mahasiswa telah selesai, selanjutnya kita beralih ke kolom jenis kelamin. Karena sebelumnya saya telah mengganti value untuk laki-laki itu 1 dan 2 untuk perempuan, maka pada jenis kelamin ini yang memiliki tipe numerik, jika saya memberikan jenis kelamin yang berupa huruf, maka hal tersebut tidak dapat dilakukan. Maka harus berupa angka, yaitu 1 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan. Adapun untuk kolom nilai statistik 1 dan nilai statistik 2, saya akan mengcopy data yang telah ada dari Excel. Dan seperti inilah tampilan dari data yang telah dimasukkan ke dalam SPSS. Data ini masih berupa data mentah yang belum dilakukan pengolahan atau belum dianalisis. Data-data mentah ini masih dapat diolah lebih lanjut dengan SPSS dengan berbagai macam cara analisa yang ada. Baik, itulah tadi yang dapat saya paparkan mengenai cara memasukkan data nilai dari 15 orang mahasiswa ke dalam SPSS. Saya sangat mengharapkan adanya kritik dan saran. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.